Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Afifah Dwi Putri, nomor BP 1901021036 dari kelas 2E D3 Teknik Sipil, jurusan Teknik Sipil. Baiklah, pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hidrolika tentang profil muka air. Tujuan dari perhitungan profil aliran untuk membantu dalam pembangunan bendungan agar aliran sungai mengalir dengan baik menuju bendung. Tujuan dari pembuatan aplikasi ini yaitu untuk mempermudah perhitungan secara manual. Persamaan aliran berubah lambat laun. Kedalaman aliran di sepanjang saluran dapat dihitung dengan menyelesaikan persamaan diferensial untuk aliran berubah lambat laun dengan menggunakan persamaan yaitu dy per dx sama dengan I0 dikurang IF per 1 dikurang Q kuadrat dikali T per G dikali A pangkat 3, di mana Y merupakan kedalaman aliran, X merupakan jarak, I0 yaitu kemiringan dasar saluran, IF merupakan kemiringan garis energi, Q yaitu debit aliran, T merupakan lebar bagian atas saluran, G yaitu percepatan gravitasi, dan A merupakan luas tampang saluran. Profil muka air. Kedalaman aliran di sepanjang saluran dapat dihitung dengan menyelesaikan persamaan diferensial untuk aliran berubah beraturan. Hitungan biasanya dimulai dari satu tampang di mana hubungan antara elevasi muka air atau kedalaman dan debit diketahui. Tampang tersebut dikenal dengan tampang atau titik kontrol seperti pada gambar 2.7. Hitungan profil muka air biasanya dilakukan secara bertahap dari satu tampang berikutnya yang berjarak cukup kecil, sehingga permukaan air di antara kedua tampang dapat didekati dengan garis lurus. Apabila aliran adalah subkritis, hitungan dimulai dari titik paling hilir dan menuju ke arah hulu. Ada beberapa metode yang dapat digunakan untuk menyelesaikan persamaan aliran berubah beraturan, yaitu dengan metode integrasi numerik, metode langkah langsung, dan metode grafis. Ini merupakan gambar dari waduk. Gambar pertama yaitu waduk memiliki kemiringan curam dengan tampang kritis, di mana YC merupakan kedalaman kritis dan YN merupakan posisi relatif kedalaman normal. Gambar kedua yaitu waduk dengan kemiringan landai. Gambar ketiga yaitu waduk dengan dasar horizontal dengan tampang kritis dengan nilai YN lebih besar dari YC. Gambar keempat yaitu waduk dengan kemiringan landai dan dasar horizontal. Kedalaman dihitung dari saluran landai. Penyelesaian persamaan. Ada beberapa metode untuk menyelesaikan persamaan di atas, di antaranya 1. Metode integrasi numerik. Yang kedua, metode integrasi grafis. Yang ketiga, metode langkah langsung atau direct step. Yang keempat, metode langkah standar atau standard step. Masuk ke pembahasan metode integrasi numerik. Persamaan aliran berubah lambat laun di bawah ke dalam bentuk sebagai berikut. Persamaannya dy per dx sama dengan I0 dikurang n kuadrat Q kuadrat per A kuadrat dikali R di pangkat 4/3 per 1 dikurang Q kuadrat dikali T per G kali A pangkat 3. Selanjutnya, persamaan tersebut akan diselesaikan secara numerik dan ditulis sebagai berikut. F sama dengan I0 dikurang N kuadrat dikali Q kuadrat per A kuadrat dikali R pangkat 4/3 per 1 dikurang Q kuadrat dikali T per G kali A pangkat 3. Dan YI ditambah 1 sama dengan YI ditambah FI dikurang FI tambah 1/2 dikali sigma XI.
Sebagai catatan, lambang I boleh diganti dengan S dan lambang Y boleh diganti dengan H. Ini merupakan langkah-langkah penyelesaiannya. Masuk ke contoh soal. Satu saluran lebar dengan tampang segi 4 dengan debit tiap saluran lebar 2,5 meter pangkat 3 per D per M. Kemiringan dasar saluran yaitu 0,001 dan koefisien Manning N sama dengan 0,015. Pada suatu titik diketahui kedalaman air adalah 2,75 meter. Berapakah kedalaman air pada jarak setiap interval 200 meter dan titik tersebut ke arah hulu? Gunakan metode integrasi numerik. Penyelesaiannya, kita menggunakan persamaan yaitu Fi sama dengan SO dikurang N kuadrat dikali Q kuadrat per A kuadrat dikali R 4 pangkat 4 per 3 dikali I dibagi 1 dikurang Q kuadrat dikali P dibagi Q kali A pangkat 3 dikali I. Untuk saluran lebar R H sehingga Fi nya menjadi rumus ini. Untuk kedalaman normal didapatkan Q-nya yaitu 2,5 dan HN-nya yaitu 1,1076 meter. Kedalaman kritis HC-nya dengan rumus akar 3 Q kuadrat per G didapatkan HC-nya yaitu 0,8605 meter. Karena HN lebih besar dari HC, maka aliran adalah subkritis dan hitungan profil muka air dilakukan dari hilir ke hulu. Untuk kedalaman air pada jarak 200 meter ke arah hulu, didapatkan F1-nya yaitu 0,0009818. Pertama kali dianggap F2 sama dengan F1, sehingga dengan persamaan B dapat dihitung H2-nya. Sehingga H2-nya didapatkan 2,5536 meter. Dihitung kemiringan profil muka air di titik I sama dengan 2, sehingga F2-nya yaitu 0,009755. Kedalaman air di titik I sama dengan 2 dengan memperhitungkan kemiringan profil muka air di titik 1 dan 2 yaitu F1 dan F2 adalah H2-nya didapatkan 2,5543 meter. Begitupun pencarian untuk kedalaman jarak 400 meter ke arah hulu. Hitungan selanjutnya dikerjakan dengan langkah yang sama dan hasilnya diberikan dalam tabel dan gambar berikut ini. Ini merupakan tabel dari hasil perhitungan profil muka air yang telah kita lakukan sebelumnya. Dan ini merupakan sketsa profil muka air atau pembendungan, di mana GKN merupakan garis kedalaman normal dan GKK merupakan garis kedalaman kritis. Yang kedua selanjutnya yaitu metode integrasi grafis. Dengan persamaan yang awal terus ditulis menjadi dx per dy sama dengan I dikurang Q kuadrat dikali T per G A pangkat 3 per I0 dikurang IF. Ruas kanan persamaan di atas hanya merupakan fungsi dari Y untuk bentuk saluran tertentu, sehingga dapat ditulis sebagai FY dan dapat ditulis menjadi dx sama dengan FY kali dy. Ini merupakan sketsa integrasi grafis. Contoh perhitungannya, ini merupakan tabel dari profil muka air dengan metode integrasi grafis. Selanjutnya yaitu metode langkah langsung. Kemiringan garis energi
SF sama dengan Q kuadrat dikali N kuadrat per A kuadrat dikali R pangkat 4/3. Ini Manning. Yang kedua SF dengan rumus CZ yaitu Q kuadrat per C kuadrat dikali A kuadrat dikali R. Sekian hasil presentasi saya. Apabila terdapat kesalahan, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.